Saya persilakan Bang narasumber untuk menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang personal ordinariat. Silakan Bang. Terima kasih Bang Max. Hari ini saya, Johannes Paulus, akan menjelaskan lebih lanjut tentang ordinariat personal di Gereja Katolik. Tetapi sebelum itu, mari kita simak slide tersebut bagi yang belum mengerti tentang ordinariat personal. Jadi, di sini ada logo tidak resmi dari Persekutuan Ordinariat Personal. Ini ada ketiga ordinariat, ordinariat Tahta Santo Petrus, ordinariat Tahta Santa Maria Bunda Walsingham, dan ordinariat personal Santa Maria Salib Selatan. Jadi ketiga ordinariat tersebut tersebar di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Sementara gambar di sini merupakan gambar Paus Paulus ke-6 dengan Uskup Agung Anglikan Michael Ramsey. Jadi marilah kita sekarang menuju slide selanjutnya. Jadi tadi saya sudah memberi sedikit gambaran soal ordinariat personal di Gereja Katolik. Bagi yang belum mengenal ordinariat personal, beginilah sejarah bermulainya kelompok tersebut di Gereja Katolik. Selama 30 sampai 40 tahun terakhir, beberapa kelompok Anglikan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah meminta untuk bergabung kembali dengan Gereja Katolik, sembari mempertahankan tradisi ibadat dan liturgis mereka yang khusus dan unik. Pada tahun 1979, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan suatu kebijakan pastoral yang bernama Pastoral Provision for Former Anglicans, atau provisi pastoral untuk kelompok-kelompok Anglikan yang hendak bersekutu penuh dengan Gereja Katolik. Di pastoral provision tersebut, beberapa gereja-gereja dan kelompok-kelompok Anglikan yang akan diterima masuk ke Gereja Katolik diperbolehkan untuk mempertahankan tradisi dan tata cara ibadat mereka yang khusus. Tetapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita harus mengerti bagaimana terbentuknya komunitas gerejawi Anglikan atau Anglican Communion dalam bahasa Inggris. Demikian beberapa latar belakang sejarah. Istilah Anglikan pada awalnya diperuntukkan untuk gereja Inggris. Pada masa itu, gereja Anglikan bukanlah denominasi atau
komunitas gerejawi tersendiri, melainkan perwakilan gereja Katolik di Inggris. Penyebaran agama Kristen di Kepulauan Britania dimulai dari abad ke-6 sampai abad ke-7. Pada waktu itu, Kepulauan Britania dikuasai oleh suku-suku Celtic dan suku-suku Anglo-Saxon yang kebanyakan masih menyembah berhala. Pada saat itu, Santo Paus Gregorius Agung yang bertahta sebagai Bapa Suci mengirimkan misi di Kepulauan Britania atau lebih terkenal dengan Britania Raya pada zaman ini sewaktu abad ke-6. Yang diutus beliau untuk menjadi misionaris adalah Santo Agustinus dari Canterbury, seorang rahib Benediktin yang diangkat sebagai uskup pertama Inggris. Jadi pada abad ke-7 sampai abad ke-9, oleh karena misi yang dikenalkan oleh Santo Agustinus Canterbury, rakyat masyarakat Kepulauan Britania lambat laun menjadi pengikut agama Kristen. Jadi dari abad ke-7 sampai abad ke-16, Gereja Inggris atau Ecclesia Anglicana dalam bahasa Latin sepenuhnya di bawah Gereja Katolik. Jadi pada saat itu istilah Anglikan bukan merujuk ke suatu komunitas gerejawi yang yang terpisah dari Gereja Katolik, melainkan merupakan perwakilan Gereja Katolik di Kepulauan Britania. Jadi ingat, sebelum abad ke-16, Gereja Inggris sepenuhnya merupakan bagian dari Gereja Katolik. Jadi pada abad ke-16 yang namanya reformasi Protestan terjadi. Mungkin para apologet atau penyimak yang di sini sudah tahu tentang reformasi Protestan, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Cikal bakal reformasi dimulai di Wittenberg, Jerman, ketika seorang rahib bernama Martin Luther yang menyaksikan beberapa oknum hierarki gereja yang korupsi tergerak untuk melancarkan gerakan reformasi. Jadi pada tahun 1517, Martin Luther menerbitkan 95 tesisnya di Gereja Utama Wittenberg di Jerman. Berbeda dengan anggapan umum, reformasi Protestan tidak dimulai sebagai gerakan untuk memisahkan diri dari Gereja Katolik. Jadi buat yang masih menganggap bahwa Protestantisme itu gerakan yang ingin memecahkan diri dari Gereja Katolik, itu tidak benar. Para reformis dari awal tidak berniat untuk memisahkan diri dari Gereja Katolik. Mereka bermulai sebagai gerakan untuk mengoreksi oknum-oknum hierarki gereja yang korup pada waktu itu. Karena isu apologetika tentang hubungan Katolik Protestan dan sebagainya sudah dijawab oleh banyak pihak. Jadi saya tidak akan panjang-panjang membahas soal ini. Baik pihak Katolik maupun pihak reformis atau cikal bakal Protestan ikut andil atas perpecahan gereja pada waktu itu.
memang ada beberapa oknum hierarki gereja yang bersifat korup pada waktu itu, dan kita pun sebagai umat Katolik tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Tetapi kita juga tidak membenarkan tindakan para reformator atau para Protestan yang kalau bahasa akrabnya yang kebablasan dalam upaya mereka mereformasi gereja. Jadi kesalahan bukan monopoli salah satu pihak. Pihak Katolik ada salahnya, pihak reformis juga ada salahnya. Jadi bagi kami semua, mari kita doakan semoga gereja Kristus bisa bersatu kembali di bawah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi pada masa itu di Eropa ada beberapa tensi dan kemelut politik yang melibatkan gereja juga. Gereja terseret di perpusaran politik pada masa itu, entah karena segelintir oknum bangsawan atau raja-raja yang ingin memperalat gereja demi tujuan politik mereka, maupun beberapa oknum-oknum hierarki gereja yang terlibat dalam politik praktis. Jadi pada masa itu cukup banyak dari hierarki gereja yang tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai contoh dan pemimpin bagi orang beriman. Dan kami pun menyesalkan hal tersebut hari ini. Kendati begitu, di Kepulauan Britania, termasuk Kerajaan Inggris, iman Katolik sangatlah berakar di masyarakat. Tidak seperti di Jerman, di Inggris pada masa itu tidak ada terdengar skandal yang melibatkan hierarki gereja. Iman Katolik sangatlah berakar di masyarakat Inggris pada masa itu. Bahkan kerajaan Inggris dulu diberi julukan Mary's Dowry atau upeti Maria, saking kuatnya devosi terhadap Bunda Maria di sana. Jadi pada saat itu ketika Jerman dan negara-negara sekitar sedang bergejolak karena reformasi, Inggris pada masa itu terlihat cukup kokoh dan teguh dalam kekatolikannya. Tetapi seperti yang akan kita simak di bagian-bagian selanjutnya, sudah ada benih-benih perpecahan di Inggris. Sementara akar reformasi di Jerman berawal dari perseteruan antara Martin Luther dan hierarki gereja atas beberapa pertanyaan-pertanyaan teologis. Di Inggris, awal mula reformasi Inggris bisa ditelusuri kembali ke Raja Henry ke-8. Raja Henry ke-8 merupakan raja kedua dari dinasti Tudor. Beliau memperistri Ratu Katerina dari Aragon. Ratu Katerina dari Aragon merupakan istri pertama dan istri Raja Henry yang sah. Bagi yang menyimak sejarah,
Kalian pasti tahu bahwa Raja Henry merupakan raja yang terkenal karena kawin cerainya. Beliau menikah dan bercerai selama 6 kali dalam hidupnya. Karena keinginannya untuk mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi pada pertengahan abad ke-16, pada masa awal-awal pemerintahannya, beliau ingin sekali mempunyai seorang anak lelaki. Tetapi karena istrinya, Ratu Katerina, gagal untuk melahirkan anak lelaki baginya, Raja Henry pun menjadi yakin bahwa Tuhan menghukumnya karena ia menikahi istri mendiang kakaknya. Memang pada masa itu ada tabu bahwa seorang pria tidak boleh menikahi istri dari saudaranya yang sudah meninggal. Untuk itu nanti bisa dibahas lain kali. Tetapi karena sang raja pada masa itu tidak bisa memiliki seorang anak lelaki, ia pun menganggap bahwa pernikahannya dengan Katerina dari Aragon merupakan hukuman Tuhan atas pernikahannya dengan istri mendiang kakaknya. Jadi Ratu Katerina sebelum menikah dengan Raja Henry sudah menikah dahulu dengan Pangeran Arthur Tudor. Tetapi sebelum mereka mampu berhubungan selayaknya suami istri, Pangeran Arthur sudah duluan meninggal. Maka Ratu Katerina pun terpaksa menikahi Raja Henry ke-8. Lalu Raja Henry ke-8 setelah mengetahui bahwa Ratu Katerina tidak bisa memberinya seorang anak lelaki, sang raja pun mencoba mendapat pembatalan perkawinan atau anulirisasi dari Paus Clementius ke-7. Tetapi karena kombinasi tekanan politik dan keinginan Paus untuk menjaga martabat sakramen pernikahan, Raja Henry pun gagal mendapat pembatalan yang ia inginkan. Tak lama kemudian, ia pun secara sepihak tanpa persetujuan tata suci untuk menceraikan istrinya yang sah dan menikah dengan seorang bangsawan Inggris bernama Anne Boleyn, yang merupakan istri keduanya. Jadi, awal mula reformasi di Inggris bukanlah berasal dari isu-isu teologis seperti halnya di Jerman, tetapi dimulai oleh keinginan sang raja untuk menikah dengan perempuan lain ketika istrinya tidak bisa melahirkan seorang anak lelaki baginya. Karena di masyarakat Inggris pada masa itu, memiliki seorang anak lelaki bagi seorang raja merupakan tanda bahwa kerajaan itu diberkati. Karena pada masa itu masyarakat Inggris masih belum bisa sepenuhnya menerima seorang kepala negara yang perempuan. Jadi reformasi Inggris diprakarsai oleh Thomas Cranmer dan Thomas Cromwell. Mereka berdua merupakan penasehat Raja Henry yang
sangat berkuasa pada masanya. Ketika Raja Henry ke-8 gagal mendapat persetujuan Paus untuk menganulir pernikahannya dengan Ratu Katerina, maka ia pun terpaksa meminta bantuan dari penasehat-penasehatnya, baik dari gereja ataupun dari kabinetnya, untuk mensahkan perceraiannya dengan Ratu Katerina. Jadi Raja Henry ke-8 pun menceraikan Ratu Katerina secara sepihak tanpa persetujuan pembatalan pernikahan dari Bapak Paus. Pada masa itu Thomas Cranmer menjabat sebagai Uskup Agung Inggris, tetapi pada awal-awal jabatannya ia terpengaruh ajaran Luteranisme dan Calvinisme. Dan melihat perseteruan sang raja dengan Bapak Paus soal pernikahannya, soal perceraiannya dengan Ratu Katerina, Thomas Cranmer pun mengambil kesempatan ini untuk mendukung dan mensahkan perceraian Raja Henry serta menikahkan sang raja dengan Anne Boleyn yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Seorang bangsawan Inggris. Pada masa itu Thomas Cranmer dengan dukungan raja berhasil memisahkan gereja Inggris dari gereja Katolik. Dan upayanya didukung secara politik oleh Thomas Cromwell yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Kendati kedudukan mereka yang tinggi, baik Cranmer maupun Cromwell tidak mampu mempengaruhi keyakinan Raja Henry pasca skisma. Kendati Raja Henry memutuskan untuk menobatkan dirinya sebagai kepala gereja Inggris dan menolak otoritas Paus, secara pribadi Raja Henry masih meyakini ajaran inti iman Katolik dan Raja Henry pun sebenarnya tidak mendukung reformasi religius kaum Protestan. Mohon maaf Bang, Ya. mohon maaf. Ya. Slide-nya perlu diklik Bang karena masih di latar belakang yang terbuka. Masih di latar belakang ya? Iya, perlu diklik. Jadi setiap Abang berbicara, kalau sudah sampai di slide mana, klik slide-nya Bang supaya kelihatan di layar. Begitu Bang ya. Oke. Sudah Terima kasih. Ya, sudah. Nah, ini sudah kelihatan. Ya. Ya, jadi tadi saya sambung. Jadi meskipun Raja Henry menginisiasi skisma gereja Inggris dari gereja Katolik, pandangan teologis pribadi beliau masih dekat dengan ajaran inti iman Katolik. Dan beliau pun tidak begitu mendukung upaya-upaya kaum reformis untuk menggalakkan reformasi agama lebih lanjut. Jadi pada masa itu gereja Inggris meskipun sudah berstatus skismatik, masih mempertahankan sakramen Ekaristi, masih mempertahankan forma misa yang sah, serta ibadat yang liturgis dan tradisional. Jadi pada masa itu
pengaruh Protestan di gereja Inggris masih belum begitu terasa, meskipun pada saat itu gereja Inggris sudah memisahkan diri dari gereja Katolik. Pasca skisma Henrician. Jadi Raja Henry berkuasa selama hampir 30 tahun dan dibawa selama lebih dari 20 tahun, hampir 30 tahun lamanya Raja Henry berkuasa. Kendati upaya penasehat-penasehatnya yang bersimpati dengan gerakan Protestan, Raja Henry sendiri tidak mendukung reformasi religius yang ingin dilaksanakan oleh para reformis. Setelah wafatnya Raja Henry, beliau diteruskan oleh ketiga anaknya, Raja Edwardus, Ratu Maria, dan Ratu Elizabeth Tudor. Edwardus menjadi raja pada usia 9 tahun. Edwardus Tudor merupakan satu-satunya anak lelaki Raja Henry yang sah. Yang beliau lahir dari istri ketiga Raja Henry bernama Jane Seymour. Karena pada waktu itu Raja Edwardus masih kecil, beliau pun terpengaruh oleh para reformis seperti Cranmer dan Cromwell, dan pada masanya Cranmer dan Cromwell mampu melakukan modifikasi terhadap tata cara ibadah gereja Inggris supaya lebih mencerminkan keyakinan Protestan mereka. Jadi pada masa Raja Edwardus Tudor, para reformis mulai mendapat pengaruh. Tetapi Raja Edwardus tidak berkuasa lama, beliau hanya berkuasa selama 6 tahun dan beliau wafat pada usia 16 tahun sebagai raja muda. Penerusnya, Maria Tudor, merupakan anak sulung Raja Henry dari istri pertamanya, Ratu Katerina Aragon. Beliau tidak seperti adiknya, merupakan seorang Katolik yang taat, dan di zaman beliau mencoba untuk mengembalikan gereja Inggris di bawah otoritas gereja Katolik. Tetapi Maria Tudor hanya berkuasa selama 5 tahun dan beliau pun diteruskan oleh adiknya Elizabeth Tudor. Elizabeth Tudor merupakan anak kedua Raja Henry dengan istri keduanya Anne Boleyn. Pasca wafatnya Mary Tudor, Ratu Elizabeth memprakarsai Piagam Elizabeth atau Elizabethan Settlement pada tahun 1559. Piagam Elizabeth merupakan cikal bakal gereja Anglikan. Karena pada masa itu Inggris terbagi antara pendukung Katolik dan pendukung Protestan. Meskipun Ratu Elizabeth sendiri seorang Protestan, ia tetap ingin mempertahankan ibadah seremonial Katolik. Jadi inilah kenapa sampai hari ini di antara semua komunitas gerejawi Protestan, gereja Anglikan memiliki tata cara ibadah yang sangat mirip dengan gereja Katolik. Jadi di era Ratu Elizabeth ada beberapa upaya untuk mendongkelnya jatuh dari kekuasaan. Kebanyakan dari pendukung
kebanyakan dari bangsawan-bangsawan yang masih mendukung kembalinya gereja Inggris di bawah gereja Katolik. Tetapi Elizabeth berkuasa selama 42 tahun lamanya, dan makanya ia mampu membangun sebuah identitas sendiri bagi gereja Inggris. Meskipun secara teologis gereja Inggris sudah mengikuti para reformis, tetapi tata cara ibadah seremonial dan liturgis Katolik masih banyak dipertahankan pada masanya. Elizabeth pun meninggal pada awal abad ke-17 dan dengan wafatnya dinasti Tudor berakhir dan diganti dinasti Stuart. Karena ini merupakan proses sejarah yang cukup panjang, jadi saya meringkaskan saja. Beberapa raja dinasti Stuart bersimpati dengan Katolisisme. Bahkan ada 2 raja dari dinasti Stuart yang pada akhir hidupnya konversi atau masuk gereja Katolik. Tetapi karena itu, Inggris pun dilanda perang saudara 2 kali, dipicu oleh penolakan kaum Protestan ekstremis atau kaum Puritan terhadap raja-raja Stuart yang bersimpati dengan Katolisisme. Bahkan Raja Charles pertama atau Raja Charles Agung kehilangan nyawanya ketika para pemberontak yang dipimpin oleh kaum Puritan berhasil mendongkelnya keluar dari kekuasaan. Jadi pada masa itu pun kendati gereja Inggris yang mengadopsi mengadopsi identitas Protestan, masih ada oknum-oknum Protestan yang merasa bahwa reformasi gereja Inggris masih belum dilakukan secara menyeluruh. Karena seperti yang sudah dikatakan tadi, gereja Inggris kendati sudah bergabung dengan komunitas Protestan, masih mempertahankan banyak elemen-elemen ibadah seremonial Katolik. Dan para Puritan atau Protestan ekstremis menganggap bahwa reformasi dilakukan secara setengah-setengah dan tidak lengkap. Makanya setelah melihat beberapa Raja Stuart yang bersimpati dengan Katolisisme, mereka pun akhirnya mendukung upaya pemberontakan untuk mendongkel dua raja dari dinasti Stuart. Jadi dari zaman Ratu Elizabeth Tudor sampai setidaknya tahun 1766, umat Katolik dilarang menjalankan ibadah di Inggris. Mereka mengalami banyak pembatasan sosial, tidak boleh punya tanah, tidak boleh duduk di parlemen Inggris, tidak boleh menjadi raja, dan tidak boleh mengadakan ibadat Ekaristi atau misa. Jadi dari abad ke-16 pada abad ke-17 sampai setidaknya abad ke-18, selama hampir 200 tahun, umat Katolik di Inggris menjalankan misa secara rahasia di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau banyak orang. Karena pada masa itu semua
orang di Inggris terpaksa mengikuti ibadat di gereja Anglikan atau gereja resmi Inggris. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Karena sejarahnya cukup panjang. Lanjut Bang, kalau boleh sejarahnya itu ya dipersingkat, langsung Ya. masuk ke apa tadi? Ya ke terbentuknya personal ordinariat itu Bang. Ya. Jadi di Inggris selama dari abad ke-16 sampai abad ke-17 banyak sekali gejolak agama yang terjadi. Nah, jadi saya persingkat. Jadi sebagian sejarahnya sudah berakhir. Jadi di gereja Anglikan sendiri banyak gerakan-gerakan. Ada High Church dan Low Church. Satunya, yang pertama, High Church mempertahankan tradisi dan seremonial Katolik, sementara Low Church ingin memberlakukan reformasi tata cara ibadah yang lebih jauh. Seperti yang sudah dikatakan tadi, para reformis atau Protestan di Inggris pun tidak sepenuhnya sama dalam tidak sepenuhnya sependapat, terutama soal tata cara ibadah gereja, soal pemerintahan gereja, dan soal masalah doktriner. Jadi di tubuh gereja Anglikan sendiri banyak ada faksi-faksi yang berbeda, yang bisa terbagi High Church dan Low Church. Dan jadi pada zaman Raja-Raja Stuart, ada sekelompok rohaniwan yang bernama Caroline Divines. Namanya Caroline karena mereka merupakan rohaniwan zaman Raja Charles Stuart. Kebanyakan Caroline Divines masuk faksi High Church. William Laud dan Lancelot Andrewes salah satu contohnya. Jadi baik William Laud maupun Lancelot Andrewes merupakan pemimpin faksi High Church di gereja Anglikan. Mereka mendukung pelestarian tata cara ibadah dan seremonial Katolik di gereja Anglikan. Sementara para Puritan yang menentang mereka menganggap bahwa tata cara ibadah dan seremonial Katolik itu tidak alkitabiah dan harus direformasi lebih lanjut. Pada abad ke-18 ada tiga rohaniwan yang bernama John Wesley, Charles Wesley, dan George Whitefield. Mereka merupakan pelopor pembaharuan evangelikal atau pembaharuan Injili di gereja Anglikan pada abad ke-18. Karena pada masa itu para rohaniwan Anglikan kebanyakan tidak berkhotbah di luar gereja. Mereka menunggu orang-orang untuk datang ke gereja untuk mendengarkan khotbah mereka. Tetapi John Wesley, Charles Wesley, dan George Whitefield, mereka sering berkhotbah di luar, di ladang, di sekitar perumahan para pekerja, serta di antara orang-orang miskin. Ketiganya merupakan pelopor gerakan Metodis yang setelah wafatnya mereka memisahkan diri dan berpisah dengan gereja Inggris sebagai gereja Metodis. Jadi gereja Metodis itu merupakan sempalan atau pecahan dari gereja Anglikan. Meski dikenal sebagai pelopor pembaharuan evangelikal, spiritualitas John Wesley banyak dipengaruhi para bapak-bapak gereja kuno. Jadi John Wesley sendiri suka membaca tulisan bapak-bapak gereja seperti Santo Ignatius dari Antioch,
seperti Tertullian, seperti Santo Agustinus dari Hippo dan bapak-bapak gereja yang lain. Tetapi sayang sekali kebanyakan metodis sekarang tidak menyadari betapa pendiri gerakan mereka sangat dipengaruhi oleh bapak-bapak gereja kuno. Jadi gerakan metodis di dalam gereja Inggris menekankan hidup kudus, pembacaan kitab suci yang rutin dalam liturgi, serta perjamuan kudus yang rutin. Yang terakhir ini sangat ditekankan. Kebanyakan komunitas-komunitas gerejawi Protestan sekarang hanya memiliki perjamuan kudus sebulan sekali. Tetapi di gerakan metodis, John Wesley mengajarkan pengikutnya untuk menerima perjamuan kudus setidaknya seminggu sekali. Banyak dari aspek spiritualitas kaum metodis yang sangat selaras dengan spiritualitas Katolik, yaitu mengambil bagian dalam perjamuan kudus sesering mungkin, hidup kudus, serta pembacaan kitab suci secara liturgis. Jadi baik para Caroline Divines dan para pelopor gerakan metodis sangatlah terinspirasi oleh High Church, oleh faksi High Church di gereja Anglikan. Lalu pada abad ke-18, pada akhir abad ke-18 sampai abad ke-19, muncullah satu lagi pembaharuan di dalam gereja Anglikan. Baik High Church maupun pembaruan evangelikal melahirkan pembaruan Katolik di gereja Anglikan. Para pelopornya merupakan Edward Pusey, John Cable, dan John Henry Newman. Yang terakhir ini akhirnya pun masuk gereja Katolik dan diakui sebagai santo hari ini. Ketiganya pada masa itu melihat bahwa iman masyarakat Inggris semakin luntur dan kendor, dan mereka ingin mengembalikan devosi iman mereka lewat pengembalian praktek-praktek dan spiritualitas Katolik ke gereja Anglikan. Jadi di slide sebelumnya sudah dikatakan bahwa High Church mempertahankan tradisi dan seremonial Katolik, dan para pelopor pembaharuan Katolik di gereja Inggris mendukung pengembalian praktek-praktek dan tata cara ibadat Katolik ke dalam gereja Anglikan. Pada saat serupa, emansipasi Katolik di Inggris pada tahun 1829 membuat gereja Katolik lebih leluasa melakukan evangelisasi dan misi di sana. Jadi pada masa itu, gereja Katolik akhirnya setelah 200 tahun diberi emansipasi dan pembatasan-pembatasan terhadap umat Katolik di Inggris akhirnya dicabut pada pertengahan abad ke-19. Dan waktu itu juga cukup banyak rohaniwan Anglikan High Church yang hijrah ke gereja Katolik. Santo John Henry Newman dan rekannya Kardinal Manning merupakan salah satunya. Jadi ini ada sejarah bagaimana berbagai
faksi di dalam gereja Anglikan Inggris mampu menemukan kembali spiritualitas Katolik, kendati sudah terpisah selama hampir 3 abad dengan gereja Katolik. Tetapi para rohaniwan zaman Charles Stewart, para Caroline Divines, dan para pelopor pembaruan Katolik seperti Newman, Pusey, dan Cable yang akhirnya mampu mengenalkan spiritualitas Katolik kembali ke gereja Inggris setelah hampir 300 tahun skisma. Jadi banyak sekali ya sejarah di sini. Saya harap kalian semua masih mengikuti. Jadi pada tahun 1963 Konsili Vatikan Kedua akhirnya diumumkan. Jadi Konsili Vatikan Kedua membuka jalan bagi hubungan ekumenis yang lebih erat antara gereja Katolik dan gereja Anglikan. Pada waktu itu, Paus Paulus ke-6 dalam Dekret Ekumenisme Unitatis Redintegratio atau Redintegratio menekankan persatuan umat Kristiani sebagai tujuan utama Konsili Vatikan Kedua. Jadi pada tahun 1964, beliau berkunjung ke Inggris untuk bertemu Uskup Agung Anglikan Michael Ramsey, di mana keduanya memberi berkat dan hadiah kepada satu sama lain. Jadi pada tahun 1964, gereja Inggris dan sudah lebih dari 400 tahun dalam skisma dengan gereja Katolik. Jadi pertemuan antara Paus Paulus ke-6 dan Uskup Agung Anglikan Michael Ramsey merupakan pertemuan pertama seorang paus dan uskup agung Inggris pasca reformasi. Ingat pada masa itu sudah hampir 500 tahun gereja Inggris berpisah dengan gereja Katolik. Dan sebelum Konsili Vatikan Kedua pun sudah ada pembicaraan informal demi bersatunya kembali gereja Anglikan dengan gereja Katolik. Salah satunya di Malines, Belgia pada tahun 1927. Jadi pada masa itu sekelompok rohaniwan Anglikan bertemu dengan perwakilan dari gereja Katolik untuk mendiskusikan proses persatuan kembali gereja Anglikan dengan gereja Katolik. Jadi setelah hampir 500 tahun berpisah, akhirnya setelah Konsili Vatikan Kedua, ekumenisme gereja Katolik dan antara gereja Katolik dan gereja Anglikan bisa berjalan, bisa mulai. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut Bang, lanjut. Oke. Atau Bang Gea, kalau Bang Gea mau ada tanya silakan. Ya, tanya. Saya kira diselesaikan saja dulu, baru nanti kita bisa bertanya. Ya. Oke. Ya, supaya penjelasan tentang personal ordinariatnya Bang itu lebih fokus ke sana Bang. Ya, lebih fokus ke sana. Memang untuk mengerti personal ordinariat dan sejarah hubungan Katolik dan Anglikan, kita harus mendalami perkembangan agama Kristen di Inggris pasca reformasi. Jadi kita harus banyak memahami latar belakang sejarahnya. Maaf kalau agak menyita waktu. Nah, jadi tadi kita baru membahas habis
ekumenisme Anglikan Katolik yang dimulai sewaktu Konsili Vatikan kedua. Nah, jadi pada waktu itu ada keinginan baik dari pihak Anglikan maupun pihak Katolik untuk bersatu kembali. Tetapi meskipun begitu, ada beberapa tantangan persatuan. Sejak tahun 1970-an, ada beberapa perkembangan teologis yang cukup memprihatinkan yang mulai kelihatan di internal gereja Anglikan, yaitu masuknya teologi, liberalisme teologi, atau teologi pasca modernis. Tanda-tandanya di dalam gereja Anglikan, bukannya kita ingin menyinggung saudara-saudara terpisah kami, karena pun pasca modernisme teologis juga cukup mempengaruhi, juga sempat mempengaruhi gereja Katolik pada dekade 70-an sampai 90-an. Tetapi tidak seperti gereja Anglikan, kami gereja Katolik memiliki magisterium yang memiliki kuasa untuk mengajar. Jadi, kalaupun ada imam-imam kita yang tidak mengajarkan iman Katolik secara benar, mereka tidak bisa overrule, mereka tidak bisa mengubah ajaran gereja Katolik, karena memang begitu ketetapan gereja kita. Sementara di gereja Anglikan, mereka tidak memiliki magisterium yang memiliki otoritas dan kuasa mengajar. Jadi mereka bisa dengan lebih leluasanya mengubah kebijakan atau ajaran gereja. Jadi tanda-tanda postmodernisme teologi yang kelihatan di gereja Anglikan seperti berikut. Penahbisan wanita sebagai klerus. Sebelum tahun 70-an, tidak ada satupun denominasi Protestan yang membolehkan wanita menjadi pendeta atau klerus. Jadi, sebelum tahun 70-an, semua gereja Kristiani, baik pun Katolik, Ortodoks maupun Protestan, tidak mengakui penahbisan wanita sebagai klerus. Tetapi di tahun 70-an ada beberapa komunitas-komunitas gerejawi yang membolehkan hal tersebut. Dan komunitas gerejawi Anglikan salah satunya. Dan dari situ juga ada beberapa perkembangan teologis yang lebih memprihatinkan, seperti pengakuan pernikahan sesama jenis, liberalisme teologis, yaitu contohnya ada beberapa komunitas gerejawi yang tidak mewajibkan anggotanya untuk percaya kepada Tritunggal. Padahal sebagai dasar iman Kristiani, Tritunggal itu merupakan dasar iman kita. Kami percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi karena efek liberalisme teologi dan pasca modernisme di beberapa komunitas gerejawi tersebut, akhirnya integritas pengajaran
atau integritas komunitas pun di antara mereka terusak. Jadi penahbisan wanita sebagai klerus, pengakuan pernikahan sesama jenis, dan liberalisme teologi mengancam integritas komunitas gerejawi Anglikan mulai tahun 70-an. Dihadapkan dengan situasi tersebut, beberapa kelompok Anglikan memutuskan untuk membentuk komunitas gerejawi independen atau terpisah. Beberapa lagi memilih untuk bergabung dengan gereja Katolik. Jadi disinilah cikal bakal ordinariat personal atau personal ordinariat. Nah, di sini cikal bakal Anglicanorum Cetibus yang diumumkan Paus Benediktus pada 4 November 2019. Tetapi sebelum ada Anglicanorum Cetibus, ada yang namanya profesi pastoral atau pastoral profession di Amerika Serikat. Pada tahun 70-an sampai 80-an, beberapa kelompok Anglikan Amerika meminta Uskup Agung Philadelphia, Cardinal Law, untuk menerima mereka sebagai anggota penuh gereja Katolik sambil melestarikan, sambil memperbolehkan mereka melestarikan tradisi dan tata cara ibadah mereka. Jadi Paus Yohanes Paulus II mengabulkan permintaan mereka dan mendirikan sistem paroki Anglican Youth untuk umat Katolik yang dulunya Anglikan. Jadi bagi komunitas-komunitas yang ingin bergabung dengan gereja Katolik lewat profesi pastoral, mereka mampu bergabung sebagai satu kelompok sekaligus, dan paroki-paroki khusus, yaitu paroki-paroki Anglican Youth, bisa didirikan untuk mereka. Jadi mereka sepenuhnya Katolik, tetapi tata cara liturgi dan ibadah mereka banyak yang dipengaruhi oleh tata cara liturgis Anglikan. Soal keunikan tradisi liturgis Anglikan atau yang diwarisi oleh ordinariat nanti bisa saya jelaskan. Di bawah profesi pastoral, beberapa mantan pendeta Anglikan, meskipun sudah menikah dan berkeluarga, diberi dispensasi khusus oleh Paus untuk melanjutkan karya pastoral mereka sebagai imam Katolik pasca konversi. Jadi ada beberapa pendeta Anglikan yang berbakat, mereka karena gereja mengakui bakat pastoral mereka, mereka pun dibolehkan untuk mendapat dispensasi khusus melanjutkan karya pastoral mereka sebagai imam Katolik, atau jadi dari pendeta jadi pastor. Ya, jadi ini Anglicanorum. Jadi pastoral profesi di Amerika Serikat itu cikal bakal Anglicanorum Cetibus. Jadi profesi pastoral di Amerika Serikat pun dilanjutkan di Inggris dan di Australia bagi umat Anglikan setempat yang ingin bergabung dengan gereja Katolik sebagai perkelompok, bukan perorangan, tetapi perkelompok. Jadi mereka mampu bergabung sebagai satu kelompok, dan satu paroki atau sistem paroki akan diberi untuk mereka, supaya mereka bisa merayakan ibadat Ekaristi. Jadi Anglicanorum Cetibus adalah ekumenisme sejati. Sesuai dengan Unitatis Redintegratio, yaitu sebuah dekret dari Paus Paulus ke-6, Paus Benediktus ke-16 mengeluarkan konstitusi apostolik Anglicanorum Cetibus yang sudah kita simak di slide
sebelumnya demi mewujudkan permintaan kelompok-kelompok Anglikan yang ingin bergabung dengan Gereja Katolik. Ordinariat personal menurut Anglicanorum Jetibus merupakan kelompok kategorial setara keuskupan. Jadi di Indonesia kita banyak kelompok kategorial. Yaitu semisal Komunitas Tritunggal Maha Kudus, Charis, PDKK, dan Legio Maria dan sebagainya. Tetapi ordinariat itu merupakan suatu kelompok kategorial di bawah uskup sendiri demi melayani kebutuhan rohani umat Katolik ex-Anglikan dan ex-Metodis. Ya, jadi meskipun Anglicanorum Jetibus tidak hanya menyebut Anglikan, tetapi di bawah norma komplementer yang terbaru untuk Anglicanorum Jetibus, orang-orang Metodis yang ingin bergabung dengan Gereja Katolik boleh bergabung lewat ordinariat personal. Karena Metodis itu juga pecahan dari Anglikan. Jadi dianggap sebagai bagian dari tradisi Anglikan. Paus Benediktus ke-16, seperti halnya pendahulunya Paus Paulus ke-6, menganggap patrimoni atau tradisi spiritual Anglikan sebagai sebuah patrimoni atau warisan rohani yang layak diwariskan dan dibagikan kepada Gereja Katolik secara luas. Jadi bagi kalian di sini yang menyimak, pasti sudah tahu tentang Katolik Timur. Katolik Timur pun mulai dengan cara serupa. Ketika komunitas-komunitas Ortodoks Timur ada yang ingin bergabung dengan Gereja Katolik sambil diperbolehkan untuk menjaga dan melestarikan tata cara liturgis yang unik. Jadi untuk para Katolik ex-Anglikan dan ex-Metodis di bawah ordinariat personal juga melalui proses serupa. Cumanya ordinariat personal merupakan satu komunitas atau kelompok kategorial yang bermula dari komunitas gerejawi Protestan yang memilih untuk bergabung secara penuh dengan Gereja Katolik. Jadi Katolik Timur itu cikal bakalnya dari kelompok Ortodoks yang ingin bergabung kembali dengan Gereja Katolik, sementara ordinariat personal Anglicanorum Jetibus dimulai dari komunitas-komunitas gerejawi Protestan, khususnya untuk Anglikan dan Metodis yang memilih untuk bergabung secara penuh dengan Gereja Katolik. Jadi, pertama kalinya dalam sejarah pasca reformasi, sebuah komunitas gerejawi Protestan memilih untuk bergabung secara penuh dengan Gereja Katolik. Dan kita mengenalnya sekarang sebagai ordinariat personal menurut Konstitusi Apostolik Anglicanorum Jetibus. Ada beberapa orang yang menyebut ordinariat personal sebagai ordinariat Anglikan secara informal, tapi perlu ditekankan di sini, kami di ordinariat personal sepenuhnya Katolik, 100% Katolik, taat kepada tahta suci dan taat kepada Paus, tetapi kami merupakan Katolik dengan bumbu Anglikan. Ya, sepenuhnya Katolik dengan bumbu Anglikan. Karena banyak dari kami yang awalnya Anglikan atau Metodis, tetapi kami semua terpanggil oleh Roh Kudus untuk bergabung penuh
dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi menurut norma komplementer Anglicanorum Cetibus terbaru, ordinariat personal yang didirikan sesuai konstitusi apostolik tersebut tidak hanya menerima umat Anglikan dan Metodis yang ingin bergabung dengan gereja Katolik. Awalnya Anglicanorum Cetibus hanya menerima orang-orang Anglikan yang ingin masuk ke gereja Katolik. Lalu pada tahun 2013, keanggotaan ordinariat personal diperlebar untuk merangkul orang-orang Katolik ex-Metodis atau orang-orang Metodis yang ingin bergabung dengan gereja Katolik. Dan pada tahun 2019, dalam revisi terbaru norma komplementer Anglicanorum Cetibus, orang-orang di luar Anglikan dan Metodis yang ingin bergabung dengan gereja Katolik bisa diterima ke gereja Katolik lewat Anglicanorum Cetibus, lewat ordinariat personal. Jadi, dan orang-orang yang belum dibaptis pun, jikalau ingin masuk gereja Katolik lewat misi dan penginjilan ordinariat personal, boleh bergabung dengan gereja Katolik lewat ordinariat personal. Jadi kami mulai sebagai sebuah kelompok kategorial komunitas Protestan yang memilih untuk bergabung secara penuh dengan gereja Katolik, tetapi pada tahun 2019 Bapak Paus kami Fransiskus memperlebar mandat evangelisasi kami untuk menjangkau orang-orang yang belum Katolik. Jadi kami sekarang tidak hanya menjangkau para Anglikan atau Metodis, tetapi komunitas-komunitas gerejawi di luar itu dan orang-orang lain juga. Jadi berikut keunikan spiritualitas Anglikan yang diwarisi oleh ordinariat personal. Di antara semua komunitas gerejawi Protestan, hanya Anglikan dan sebagian Lutheran yang menggunakan buku brevir dalam ibadat harian. Jadi di tradisi kami, kitab suci dibacakan secara rutin dalam ibadat harian. Jadi di sistem pembacaan kitab suci brevir ordinariat, kami kira-kira 80% dari kitab suci bisa dibaca habis dalam setahun jikalau mengikuti siklus brevir ordinariat. Brevir ordinariat dimulai dari tradisi brevir Anglikan, yaitu Book of Common Prayer. Book of Common Prayer terbit dalam beberapa edisi dan terjemahan bahasa asing. Sementara itu, satu karya sastra rohani selain Book of Common Prayer merupakan King James Bible atau Alkitab King James. Alkitab King James merupakan terjemahan Alkitab bahasa Inggris Protestan yang paling terkenal. King James Version merupakan terjemahan Anglikan. Jadi meskipun di antara orang-orang Protestan berbahasa Inggris banyak yang menggunakan King James Bible, tetapi King James Bible ini aslinya merupakan Alkitab terbitan gereja Anglikan. Dan edisi asli King James Version
memiliki kitab-kitab deuterokanonika. Jadi bagi kalian di sini yang belajar sastra Inggris atau mampu berbahasa Inggris, ini ada sedikit trivia. Baik Book of Common Prayer maupun King James Bible memiliki pengaruh besar dalam pembentukan bahasa dan sastra Inggris. Dalam komunitas ordinariat personal di lingkup Gereja Katolik, sudah terbit Book of Common Prayer versi Katolik berjudul Divine Worship, The Missal and Daily Office. Beberapa kelompok ordinariat juga menggunakan terjemahan Alkitab King James Version untuk bacaan ibadat harian. Jadi secara resmi, ordinariat menggunakan terjemahan Alkitab resmi untuk ibadat harian ordinariat itu Revised Standard Version Catholic Edition yang kedua, Revised Standard Version Second Catholic Edition. Tapi beberapa dari kami juga masih menggunakan King James Version untuk bacaan ibadat harian. Jadi kami ada keunikan spiritual tertentu. Jikalau ibadat Katolik Timur sangat mirip dengan Ortodoks, maka ibadat ordinariat personal banyak yang mengambil dari sumber Anglikan. Jadi kami merupakan suatu warna yang menambah kebinekaan Gereja Katolik. Jadi selain Katolik Timur, ada juga ordinariat personal. Satunya merupakan buah dari upaya ekumenis kami terhadap gereja-gereja Ortodoks, sementara satunya lagi merupakan buah hasil dari upaya ekumenis kami dengan gereja Anglikan, Metodis, dan komunitas Protestan lainnya. Jadi sekian presentasi saya, terima kasih. Kalau saya ada agak canggung atau kurang fasih dalam menjelaskan, tolong dimaklumi, karena saya lebih sering membaca karya teologis dalam bahasa Inggris. Jadi kosakata teologis saya dalam bahasa Indonesia agak kurang, ya. So if anyone here speaks English, I would be able to talk better. Once again, thank you for your attention. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang agak canggung atau tidak jelas. Bisa kalian tanyakan di sesi tanya jawab. Thank you all for listening. Bye-bye. Ada pertanyaan? Oke Bang, saya mulai dari saya ya Bang. Saya lihat di chat di bawah, mungkin nanti Pak Korpus, Bang Korpus melihat di chat ada pertanyaan juga, tapi saya lebih dahulu bertanya dulu. Saya sangat kagum penjelasan ini Bang, baru saya mengerti tentang adanya ini Anglican Room yang Abang jelaskan tadi. Ya. Jadi di Indonesia sudah ada ini Bang ya? Indonesia belum ada. Karena Anglikan di Indonesia sangat sedikit, sementara Metodis Indonesia kebanyakan sudah meninggalkan ibadah liturgis. Karena Anglikan di Indonesia sangat sedikit jumlahnya. Sementara untuk Metodis, mereka ini banyak yang sudah bisa dibilang amnesia lah dengan tata cara ibadah liturgis. Padahal aslinya John Wesley, Charles Wesley, dan penerus dan rekan-rekan mereka beribadah sesuai tata cara rubrik Anglikan, sesuai penggunaan Book of Common Prayer.
Tetapi karena pengaruh gereja-gereja modern atau gereja-gereja non-denominational, umat Metodis di Indonesia sudah agak amnesia lah dengan tata cara ibadah yang liturgis. Jadi kalau mereka ingin dikenalkan dengan gereja Katolik lewat ordinariat personal, kita harus mengenalkan kepada mereka tata cara ibadat liturgis dahulu. Jadi ada beberapa tantangan budaya dan yang harus yang harus dijawab, yang harus di-solve dulu, yang harus dipecahkan dulu. Ada beberapa tantangan budaya yang harus dipecahkan dahulu sebelum Anglicanorum Cetibus bisa jalan di Indonesia. Ya Bang, ya Bang, saya mulai paham. Jadi ada kesulitan ya di bagian-bagian sekte-sekte yang ini ya, yang sudah memisahkan diri dari Anglikan yang ortodoks lah istilahnya begitu ya, yang masih sama dengan Katolik. Nah, begini Bang, saya baca di beberapa media, kalau episkopalian itu yang mana itu ya Bang ya? Kok dikatakan bahwa mereka juga adalah pecahan dari Anglikan? Mereka sebenarnya bukan pecahan. Mereka pecah itu karena alasan politis. Sewaktu Amerika merdeka dari Inggris, mereka itu salah satu gereja konstituen komunitas atau komunion Anglikan di seluruh dunia. Jadi episkopalian itu Anglikan di Amerika. Cabang mereka bukan pecahan, mereka cabangnya di Amerika. Namanya episkopal karena mereka punya sistem pemerintahan dengan uskup. Oke Bang, mulai paham. Tapi yang saya baca itu Bang, yang lebih cenderung menahbiskan perempuan menjadi pendeta itu, kalau dari berita yang saya baca itu lebih kepada episkopalian daripada Anglo-Katolik Bang. Itu bagaimana Bang? Anglo-Katolik itu banyak pecahannya. Karena sekali lagi... Itu beda lagi ya Bang ya? Beda lagi itu ya? Anglo-Katolik sama Anglikan beda lagi? Begini. Gereja Bang. tadi sudah saya jabarkan. Gereja Anglikan tidak punya magisterium yang punya kuasa mengikat. Jadi mereka lebih leluasa melakukan eksperimentasi dalam tanda kutip secara teologis dan secara liturgis. Kalau Katolik nggak boleh suka-suka, harus lewat CDF, harus lewat magisterium dengan persetujuan paus.